Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di depan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, di mana masjid ini adalah salah satu masjid tertua di Jawa. Masjid ini dibangun oleh Raden Sepat, salah seorang arsitektur dari Majapahit yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum saya menjelaskan pertemuan Sunan Gunung Jati dengan Fathahillah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang beberapa tulisan yang ada di belakang ini. Ini salah satu ciri khas Cirebon, namanya Tritunggal Muhammad. Artinya Tritunggal itu dua wujud dalam dua nama dalam satu wujud. Yang dalam ilmu tatarnya itu namanya lamalik cermin, istilahnya begitu. Jadi di mana manusia itu adalah cerminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an, wa nafakhtu fihi mir ruhihi. Jadi di dalam diri manusia itu ada sebuah bagian, sebuah esensi yang esensinya sama dengan esensi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mati dan abadi selamanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadi selamanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di alam semesta ini akan musnah kecuali zat Allah Subhanahu wa taala yang maha abadi. Ruh itu adalah percikan, menurut sebuah sumber, percikan dari nur Allah, ruhullah, di mana kemudian ruhullah itu pertama kali mercik menjadi Nur Muhammad. Kita melihat dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Sang Cipta Rasa ini adalah nama untuk masjid ini, masjid tertua di Cirebon. Arti Sang Cipta Rasa itu adalah rasa, ya, cipta, dari dua kalimat ini yang kemudian ditambahi sang, yang artinya maha atau sangat. Rasa, cipta, cipta, rasa. Cipta di sini dalam pengertian adalah budi, akal, pengertian, pengetahuan. Rasa itu adalah batiniyah, sir, ruhani, qalbi, dan seterusnya. Jadi nama masjid ini adalah gabungan dari kecerdasan akal dengan kecerdasan hati. Sahabat-sahabat semuanya yang saya cintai, saya hormati, inilah tempat wudhu atau ngambil air wudhu. Kalau bahasa zaman dulu namanya wulu, karena orang zaman dulu bilang bro itu susah, jadi wulu, kayak Ramadan jadinya ramlan. Nah, dua kulah ini adalah tempat mereka, para wali Sunan Gunung Jati, ya, mengambil air wudhu sebelum melaksanakan sholat di Masjid Sang Cipta Rasa. Hingga saat ini kulah ini masih ada, dan batas Masjid Sang Cipta Rasa ini adalah, kita lihat, saka yang bulat ini, tiang yang bulat ini adalah tiang lama yang dibangun oleh Raden Sepat awal. Sampai ke dalam, muter ke sana, ini batasnya tiang ini, muter ke sana. Jadi serambi sekitar
3 meteran. Dalam catatan Bapak, disinilah pertemuan Fathahillah dan Sunan Gunung Jati pertama kali berjumpa setelah sekitar 20 tahun mereka bertemu di Samudra Pasai. Dalam pertemuan itu, Fathahillah meminta menjadi murid Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati pun memberikan pelajaran sesuai dengan permintaan Fathahillah. Dalam hal ini, Sunan Gunung Jati melihat Fathahillah adalah seorang yang alim, seorang yang sudah menjadi panglima perang, sehingga beliau mengajarkan pelajaran yang sangat tinggi, yaitu syahadat jati. Pertemuan Fathahillah atau Maulana Fadilah Khan Al-Pasai, karena beliau adalah putra Pasai, naskah menyebutnya Pangeran Pasai. Di masjid ini menandakan sosok Sunan Gunung Jati dan sosok Fathahillah adalah orang-orang soleh. Karena sekalipun ada istana, ada keraton Pakuwati yang sekarang menjadi keraton Kasepuhan, itu tidak digunakan menjadi tempat pertemuan antara Fathahillah dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian kesungguhan belajar agama Fathahillah kepada Sunan Gunung Jati, tentu saja ini mengantarkan kepada Fathahillah pemahaman Islam yang sangat mendalam. Karena pada akhirnya Fathahillah menjadi panglima perang Wali Sanga untuk melawan penjajahan Portugis. Salah satu peninggalan yang masih tersisa ini adalah rotan yang digunakan oleh para wali saat itu untuk menaruh pakaian dan jubahnya di sini. Jadi ketika mereka cerah, taruh di sana.